Silakan Pak Julfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Menpan RB, Pak Kepala BKN, Kepala LAN, Pak Ketua Komisi ASN, Pak Kepala ANRI, dan Pak Ketua Komisi Pendidikan Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan juga, serta hadirin yang berbahagia. Bagi saya, berapapun anggaran dan tambahan anggaran yang diusulkan, yang diminta oleh mitra kerja kami, secara prinsip kita siap memperjuangkan, siap memenuhi. Yang penting itu semakin meningkatkan kinerja sesuai tupoksi dan tujuan dari dibentuknya kementerian atau lembaga tersebut. Yang penting digunakan untuk mencapai keberhasilan program kegiatan yang sudah ditetapkan. Terkait hal ini, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN ketika mengeluarkan Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Harus diakui Permen Pan-RB ini mewujudkan aspirasi. Selain memang dia memberikan jalan keluar dari penyelesaian tenaga honorer kita khususnya guru, tapi di dalamnya itu saya lihat ada banyak yang mewujudkan aspirasi teman-teman guru khususnya. Ya. Jadi bisa kita lihat dari afirmasi dan seleksi. Afirmasi di pasal berapa itu 28 itu ada afirmasi nilai berdasarkan sertifikat, lalu usia masa kerja, lalu keadaan fisik, lalu status PHK, masa kerja, lalu juga seleksinya kompetensi itu sampai 3 kali, Pak ya. 1, 2, 3, dan sebagian besar yang ikut seleksi 1, 2 bisa ikut seleksi 2, seleksi 3 kalau memang tidak lulus ya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya, mohon maaf nih Pak Susmardi ya, perubahan Undang-Undang ASN 2014 itu menurut saya perlu dipertimbangkan lagi pembahasannya, karena ada solusi sebenarnya, dan maksud dari perubahan itu kan sebenarnya solusi terhadapnya. Ternyata Menpan-RB dan BKN sudah memberikan solusi. Hanya saja saya ingin menyampaikan aspirasi, tadi kalau Pak Anwar Habib sudah mengungkapkan, saya di luar itu. Pak Menteri, Pak Cahyo, dan Pak Kepala BKN, Pak Bima, bisa nggak ditambahkan afirmasi prosentasenya? Misalnya, pasal 28 ayat 1 huruf B itu yang umur 35 dan minimal 3 tahun bekerja, ini kan 15%. Ya, tambah 5% lah, gitu. 20, gitu. Atau pelamar dari PHK 2. Sebenarnya kan ini lebih ke sana. Ada apresiasi sebenarnya, afirmasi 3 tahun, lalu 10%. Bisa nggak ini jadi ya lebih tinggi lah, 20. Kan dia udah mengabdi di PHK 2 dari dulu, kan jadi persoalan 25, termasuk yang penyandang disabilitas kalau bisa juga jadi berapa, 15 gitu. Kira-kira itu yang saya sampaikan, karena memang ini pengadaannya telah berlangsung dan akan berlangsung. Mudah-mudahan bisa
diterima lagi oleh Pak Menpar RB dan Kepala BKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperlukan penjelasan dari kementerian dan lembaga yang ada di sini saja. Barangkali singkat, padat, terlalu. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan, Ketua, Wakil Ketua, dan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati. Secara umum nanti akan kami jawab tertulis. Tapi ada hal-hal yang secara prinsip ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada alokasi P3K 1 juta. Passing grade-nya juga kita bahas bersama, antara kuncinya ada pada Kemendiknas karena guru yang dibutuhkan, kemudian BKN, PAN-RB, dan melibatkan beberapa perguruan tinggi untuk soalnya. Tapi sampai pelaksanaan seleksi ini, tidak lebih dari separuh daftar. Padahal alokasi anggarannya sudah ada, Pak. Di akhirnya ya dikembalikan. Nah, beberapa catatan, beberapa keluhan, beberapa masukan, tentunya akan kami akomodir dengan BKN, akan kami sampaikan dengan Kemendiknas juga. Nanti untuk alokasi penerimaan tahun 2022 akan diperhatikan. Karena masih sisa hampir 500.000 P3K. Walaupun selama ini sudah kita istilahkan dibebaskan, itu sudah di atas 2 juta. Tapi sisanya ini akan kita. Kami BKN nggak bisa apa-apa karena kunci terakhir pada Menteri Keuangan. Kemudian di anggaran. Nah, saya kira yang 500 tahun 2 saya kira juga akan kita ajaran anggaran daerah. Memang tidak boleh mengangkat tenaga honorer, tapi honorer daerah masih boleh. Tugas kebersihan, parkir, satpam, untuk cleaning service, ya. Idealnya sesuai dengan UMR. Grade guru Pak Anwar, ini memang panjang sekali diskusinya dengan teman-teman dari Dikbud, karena memang banyak persyaratan, dan sekaligus menjawab Pak Sugeng, banyak persyaratan dalam undang-undang sistemitas untuk meningkatkan kualitas guru. Jadi passing grade itu memang dibuat tetapi dengan 3 kali kesempatan. Jadi kalau mereka tidak lulus tahapan pertama, mereka akan ikut bimbel, gitu ya, untuk bisa tes berikutnya sampai 3 kali. Karena persyaratan di undang-undang sistemitas itu tinggi sekali. Gitu. Bahkan sebetulnya guru itu sebelum mengajar harus memiliki sertifikat. Nah, ini banyak sekali guru honorer yang belum punya sertifikat. Kalau mengikuti undang-undang sistemitas aksi, itu tidak boleh mereka mendaftar. Nah, jadi passing grade ini ditinggikan, juga afirmasinya diberikan untuk guru-guru yang sudah bersertifikat ini karena mengikuti berbagai aturan seperti itu. Tapi kami mencoba membuatnya seadil mungkin. Yang sudah berusia lanjut, kemudian juga yang masih muda, dan yang ini juga untuk banyak komplain dari fresh graduate yang sudah punya sertifikat. Kalau semua guru itu hanya untuk guru honorer, kami mau kerja apa Pak? Nah, ini juga harus diakomodasi. Jadilah yang seperti sekarang ini. Jadi itu sudah kesepakatan terbaik yang bisa diambil untuk saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih.